Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Halo. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Jumat tanggal 17 November 2023 jam setengah 4 sore. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sebelum maghrib ya, setengah jam atau 1 jam ke depan karena proses editing dan juga rendering yang memakan cukup waktu. Oke, selain kita akan menganalisa potensi harga Bitcoin, gue juga akan menganalisa AGIX karena sepertinya ya, kalau gue ngelihat berdasarkan market interest atau minat pasar untuk saat ini, justru belum melirik kepada project-project DeFi atau layer satu. Potensinya memang ada di beberapa kategori project. Yang pertama ada layer 2, terus ada juga AI yang lagi nge-boom sekarang kan sebenarnya AI ya, makanya banyak token-token sampah sekarang nih ya yang mengatasnamakan AI. Kayak terakhir kemarin Twitter keluarin Grok, Elon Musk keluarin Grok untuk ngalahin ChatGPT ya di Twitter kalau nggak salah itu ya. Terus abis itu ada tokennya, gila lu. Gua nggak tahu gimana maksudnya ya bikin kayak gituan. Tapi ya by the way, pada dasarnya kalau untuk layer 2 itu ada beberapa yang gue perhatiin. Yang pertama ada Polygon, ada Optimism, ada Arbitrum. Kalau untuk layer 2, apalagi ya, ya itu sih sebenarnya 3 itu yang gue perhatiin. Kalau untuk yang AI itu ada 2, ada Singularity, Singularity Agix lah, kalau tickernya Agix. Terus ada Fetch AI kalau tickernya itu FET, bukan V ya, bukan Victor, tapi pakai Fanta kalau ini. Ada Agix, ada Fetch AI, 2 sih sebenarnya. Kalau untuk yang render itu gua nggak terlalu merhatiin. RNDR ya, tickernya RNDR sebenarnya. Nah, itu sih kalau buat yang AI. Jadi teman-teman boleh melirik, token atau koin, dengan project AI dan juga layer 2. Yang pasti itu kemungkinan besarnya akan sangat bullish pada market bull atau mendekati halving nanti. Nah, sebelum kita, membahas token AI, gue di sini ada 2 yang mau dianalisa, pertama Bitcoin dan juga AGIX. Kalau untuk yang satu lagi gue lupa tadi barusan, Fetch atau FET, nanti kita analisa karena gue belum menganalisa ya guys. Oke, untuk Bitcoin sementara ini belum ada tekanan jual yang juga cukup signifikan, either itu di spot market atau di derivatif, walaupun di derivatif pasti ada penutupan kontrak berjangka longing. Cuman yang pasti kalau kita ngeliat dari exchange reserve yang dimana sekarang sideways seperti ini ya cuma so-so aja sih sebenarnya ya. Tapi teman-teman juga perlu waspada atau antisipasi, karena kita pernah melihat beberapa kali di saat memang, apa namanya ini matrix itu ternyata bergeraknya sideways atau kelihatan menurun, ternyata naik lagi. Beberapa momen itu kita pernah melihat hal tersebut. Jadi ya tetap waspada, taunya ada tekanan jual atau, penutupan kontrak berjangka, longing buy position di pasar derivatif, matrix ini pasti akan naik. Nah, kalau kita merujuk kepada analisa awal, basically gue masih sama sih sebenarnya ya. Belum melihat adanya, potensi apa-apa menggunakan technical analysis, masih sesuai analisa kemarin. Jadi probability-nya adalah menurun sampai dengan harga 33.000, itu yang udah paling make sense menurut gua ya. Nggak tahu kalau misalkan memang ternyata ada good news, terus ada pom-pom dari institusi besar, itu bisa jadi yang bisa mendongkrak harga dari harga saat ini ternyata harga naik. Karena memang ini tuh harga-harga krusial guys, ini adalah area-area krusial. Bisa saja ini adalah fake out atau kita bilang adalah, ending diagonal karena memang bentuknya W seperti ini ya. Kalau W itu kayak gini dia, ini bearish, apa namanya, butterfly. Kalau kita ngelihat dari sisi harmonic pattern-nya maka ada potensi penurunan, kita tarik dari X ke A untuk penurunan ke harga sininya. Nah, berhubung cuman ini adalah area yang menentukan, bahwa harga itu koreksi dalam atau ternyata bullish,
karena ini dia baru breakout ya, ini kan satu 2 breakout terus dia konsolidasi itu hal wajar. Makanya ini harga-harga sekarang itu menentukan apakah harga 33.000 kalaupun sekarang nanti koreksi ya, kalaupun nanti koreksi harga 33.000 itu mendukung menjadi support, atau justru tidak mendukung jadi support jadi longsor lagi ke bawah, atau ini sedang pada fase penentuan atau testing bahwa harga itu bergerak lagi naik, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita mau melihat berdasarkan technical analysis yang, sedikit nggak kompleks sih sebenarnya, tapi kita runut secara detail, kemarin itu RSI berada pada di atas at the hourly 1 jamnya, makanya dia koreksi turun yang di mana kalau kita analisa kan penurunan itu potensialnya 34.600, 34.200 ya kotak yang ada di sini karena pada harga ini dia selalu tertolak atau terkonsolidasi di sini menjadi level support. Nah, ekspektasinya memang harga itu menurunnya ke sini. Ini kan, mmm, di sini ya, ini W, A, B, C, nanti X, entar di sini ada, A, B, C menjadi A, naik lagi A, B, C menjadi B, A, B, C lagi menjadi, eee, apa namanya, Y, kan tadi di sini kan W, X, Y, mau itu dia, sideways di atas 34.200 baru entar naik dia ke atas ini, atau ternyata harga itu dia ke bawah sini kan, ekspektasi katanya kan 30 berapa tadi, 33.000 ya? Kalau nggak salah, 32.900 kan di situ, 33.000 pas mentokin. Jadi ya kisaran harganya di sini, nah seperti ini, atau seperti ini, stop di sini, berarti di sini ya. Nah gini dia, baru naik ke atas. Seperti itu dia, kalau seperti ini kan seperti yang gua mention kemarin, jadi membuat sebuah, apa namanya, flat pattern di sini, atau justru zigzag kombonya di sini dia. Nah gitu ya, ini wave 3 atau wave 4 gitu dia. Kalau untuk sementara sih gue belum melihat bahwa ini, apa namanya, bisa mendongkrak harga langsung gitu, enggak, belum melihat gua, walaupun dia tertolak di level support ya. Nanti kita lihat aja apakah memang ada sentimen positif, berdasarkan news, ada news nggak ya? Kalau lihat dari kalender sih sebenarnya FOMC meeting tanggal 22, ini juga bisa sih. Kita lihat aja FOMC Minute nanti itu membahas tentang apa aja, bila mana memang membawa dampak atau impact positif terhadap market, di saat harga itu masih terkonsolidasi pada range-range sekian, ya berarti bisa harganya itu naik. Cuman yang pasti kalau technical analysis yang menurut gua logis adalah ini ya, jadi ke 33.000-an atau 32.999 barusan ya, 33.000 lah ya. Oke, ini adalah Bitcoin ya guys, jadi kenaikan masih sama ya 42 sampai dengan range-nya berarti 47, ya seginilah, 50.000 belum tahu. Yang pasti, yang barusan ya gue mention, ini dia. Nah 46 lah, 46, 49, boleh-boleh aja. Oke, ini Bitcoin. Oke, gue akan ngebahas AGIX sekarang. Kalau untuk AGIX sendiri, di sini adalah area penentuan guys, teman-teman harus menghitung dulu dari atas sini. Jadi kalau kita ngelihat di sini sebenarnya ini adalah double combo ketemunya zigzag ya, zigzag correction. Di bawah sini dia, membentuk sebuah triangle pattern atau bisa mungkin teman-teman, bilang ini adalah apa ya, falling wedge mungkin ya, falling wedge. Tapi yang pasti adalah kalau kita hitung berdasarkan Elliott dan harmonic pattern, mau ini sangat menentukan bahwa harga agih masih berpotensi untuk naik. Nah, gua ada 2 skenario yang akan kita bahas, siang ini. Sekarang siang, sore ini sebenarnya ya. Berhubung sekarang itu, AGIX itu tertolaknya pada Fibonacci 1.13.
maka teman-teman harus memperhatikan bahwa kenaikan potensi AGIX itu adalah 786, 886, 113, 1272, range-nya berarti 0,3 sampai dengan 0,38, tinggal disesuaikan aja berdasarkan liquidity-nya, tapi berhubung ini 1,13, jadi teman-teman boleh fokus kepada Fibonacci 1,13 yang teman-teman tarik itu berarti dari sini ya. Nah, dari sini, dari X sampai dengan Y. Iya ya, dari X sampai dengan Y kalau nggak salah ya. Coba gua klik dulu, oke sampai dengan Y sini. Nah, dapat 0,357 di situ ya. Yang kita perlu perhatikan atau fokus lagi sebenarnya adalah yang ada di sini. Jadi gua akan menghitung berdasarkan 2 skenario. Yang pertama ini adalah ending ya. Berarti kalau dengan skenario ini adalah ending diagonal gini. Yang di mana potensi adalah koreksi sampai dengan ke 0,2, 0,21. Kalau kita lihat kan Fibonacci 06, 18, 05 itu always reacted as a support dan resistance level, naik, ketolak, turun, naik gitu ya. Di sini pada range harga ini. Di sini ada area konsolidasi. Jadi ini adalah area yang berpotensi bila mana memang harga itu menurun, teman-teman cari ini sebagai level support. Gua nggak menyarankan atau tidak, mereferensikan 854, 764 ya guys. Walaupun kalau secara perhitungan ini adalah toleransinya, mau teman-teman perhatikan boleh, nggak jadi masalah juga nggak jadi masalah. Gimana sih gue bingung jadi. Nggak teman-teman perhatian juga nggak jadi masalah maksud gua, tapi kalau dilihat dari angka, Fibonacci dan juga harganya di sini ya cuma area 1S aja yang jadi level support atau resistance kemarin kan di sini dia harga-harga 0,2 dan potensi menjadi support ya berarti di harga 0,2-an. Jadi teman-teman bisa lupakan 764, 854, 786, 886 bisa gitu ya, teman-teman lupakan. Ini adalah skenario pertamanya ya. Ini skenario kedua sorry. Kalau untuk skenario pertamanya adalah ini ya guys, ini kita hilangkan dulu. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa gua menduga ini adalah leading diagonal ya. Leading diagonal teman-teman bisa fokus ke sini deh. Nah, ini adalah area penentuan angka breakout kalau kita runut, kita ukur bahwa harga itu dari ini ya, dari area testing yang ada di sini 0,24 potensi naik sampai dengan paling dekat 0,3 lah. Harga 0,3 ini tanda panah dapatnya dari mana? Untuk referensinya dari sini aja dari AKB. Kita taruh di sini. Nah, gitu ya. Karena kenapa gua bilang ini potensinya leading diagonal, karena sekarang berada pada area testing yang di mana udah breakout dari level resisten kan. Di sini kan selalu saja tertolak kan. Selalu tertolak, harga itu naik lagi, jebret, testing, mencoba turun nggak bisa, membentuk swing high, naik lagi, turun membentuk swing high, naik lagi, ini potensi memang harga paling dekat 0,3. Nah jadi teman-teman harus antisipasi bahwa kalau berdasarkan perhitungan awal, kalau teman-teman gua nggak menyarankan untuk longing buy position sekarang ya, cuma kalau untuk teman-teman yang mau beli di spot, itu sangat-sangat disarankan untuk beli AGIX, apa namanya, untuk beli AGIX dan di-hold sampai dengan ya mungkin, after halving itu 3 bulan ya, 3 bulan setelah halving kan halving itu Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan berarti kan, Juni ya. Maret, April, Mei, Juni ya 3 bulan itu dia. Nah, potensi kan 0,357 naiknya sini. Cuman tetep ya fokusnya perhatiin dulu nih yang paling deket 0,3 potensi 0,357, 0,357 gua ingatkan lagi teman-teman, perhitungannya adalah yang ini ya, eh mana dia? Eee, oh enggak sih, sebenarnya belum gua tulis, sebelumnya belum tulis, ini juga boleh sih, nah gini. Ini kalau kita nah gini deh, W, X gitu ya, Y, sorry, Y sini dia. Nah gini deh, potensinya seperti ini deh, ini untuk AGIX. Di harga-harga ini kan selalu dia, kenapa resisten, karena sempat menjadi support,
di sini ya. Kenapa 886, 786 menjadi resistance, di sini sempat jadi support gitu dia. Atau mungkin teman-teman mau cocok logi menggunakan ini pun boleh gitu ya. Terus taruh seperti ini nggak cuma masalah sih kalau teman-teman mungkin pakai chart pattern atau begini pun pakai chart pattern, boleh sebagai acuan aja, nggak jadi masalah. Nah ini lagi ya guys. So ya, untuk yang fetch gua belum ngitung, nanti gua akan hitung lagi, buat teman-teman dan kita update di YouTube ya guys. Oke, thank you very much buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal, karena ini lagi musim hujan ya guys, jadi jaga kesehatannya dan juga happy weekend. Bye, peace out.